warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Sofia, NIM 430201970 akan menjelaskan mengenai penyebaran Islam Wali Songo. Yang pertama adalah pengertian Wali Songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang artinya tercinta, membantu, penolong, dan pemimpin. Sedangkan Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo adalah wali 9 orang atau juga wali yang memiliki suatu tempat tertentu. Yang kedua adalah latar belakang munculnya Wali Songo. Penyebaran Islam 9-nya dilakukan dengan menggunakan berbagai cara seperti perdagangan, politik, dan sebagainya. Pelopor dakwah di Jawa yang terkenal dengan sebutan Wali Songo dan mereka memilih memanfaatkan menjalani kekerabatan antara sesama pelaku dakwah dan masyarakat sebagai penerima dakwah. Wali Songo berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Ada 3 wilayah yang menjadi lokasi para wali menyebarkan dakwahnya, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban untuk daerah Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Pada zaman Wali Songo menandakan akhir dari dominasi agama Hindu-Buddha di dalam kebudayaan Nusantara digantikan oleh kebudayaan Islam. Walaupun banyak tokoh lain yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, Wali Songo adalah simbolnya. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh Wali Songo. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau mulai menyebarkan agama Islam di tanah Jawa di daerah Jawa Timur. Pada awal pertama menyebarkan agama Islam, beliau menggunakan cara mendekati pergaulan dengan anak negeri dengan budi bahasa yang ramah tamah serta ketinggian akhlak. Yang kedua adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Untuk memulai usahanya, Raden Rahmat membuka pondok pesantren di Ampel Denta dekat Surabaya. Di tempat inilah hendak dididiknya para pemuda-pemuda Islam sebagai kader yang terdidik untuk kemudian disebarkan ke berbagai tempat di Pulau Jawa. Pada awal Islamisasi Pulau Jawa, Sunan Ampel tidak setuju dengan kebiasaan masyarakat seperti kenduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya. Karena hal tersebut merupakan budaya Hindu-Buddha yang melenceng dengan Islam. Kemudian Sunan Ampel merubahnya secara perlahan, yang dulunya berisi mantra diganti dengan kalimat thayyibah atau Islami. Yang ketiga adalah Raden Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur, terutama daerah Tuban. Pada saat itu Sunan Bonang mendirikan pondok pesantren di Tuban untuk mendidik serta menggembleng kader-kader Islam yang akan ikut menciptakan gending Dharma. Sunan Bonang menggunakan alat gending karena merupakan cara atau strategi beliau dalam menyebarkan ajaran Islam. Jadi, gending ini termasuk akulturasi budaya disebabkan gending merupakan budaya Hindu-Buddha sehingga dakwah mudah diterima oleh masyarakat dan memikat hati masyarakat. Salah satu langkah terbaik untuk membuat seseorang tertarik untuk mempelajari agama adalah dengan cara memberi contoh lewat akhlak. Para wali ini mencontohkan sikap yang lembut dan suka membantu sehingga mereka banyak disukai oleh masyarakat. Yang keempat adalah Raden Paku atau Sunan Giri. Beliau merupakan wali yang terlibat dalam proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Beliau juga wali yang secara efektif ikut merencanakan berdirinya negara itu dan terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasehat militer. Beliau menciptakan tembang-tembang dolanan anak kecil yang bersifat Islami seperti Jamuran, Cublak Suweng, dan lain-lain. Yang kelima adalah Syarifuddin atau Sunan Derajat. Beliau seorang waliullah yang berjiwa sosial dalam menjalankan syariat agama. Beliau juga selalu memberikan pertolongan kepada kesengsaraan umum.
beliau berdakwah dengan menggunakan kesenian rakyat, yaitu dengan menabuh seperangkat gamelan untuk mengumpulkan orang. Setelah itu diberi ceramah tentang agama. Yang keenam adalah Sunan Kalijaga. Beliau merupakan seorang wali yang sangat kritis, banyak toleransi dalam pergaulannya, dan berpandangan jauh serta berperasaan dalam. Beliau juga terkenal sebagai seorang pujangga yang berinisiatif mengarang cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Beliau merupakan salah seorang ulama, guru besar agama yang telah mengajar serta menyiarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau terkenal dengan bidang keahliannya dalam ilmu agama, terutama dalam fak-fak Islam tauhid, usul, hadis, sastra mantik, dan ilmu fikih. Beliau juga seorang pujangga yang berinisiatif mengarang cerita-cerita pendek yang berisi filsafat serta berjiwa agama. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau lebih suka menyendiri atau bertempat tinggal di desa, bergaul serta hidup di tengah-tengah rakyat jelata. Beliau menjalankan dakwah keislaman dengan mengadakan kursus-kursus terhadap kaum dagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Beliau juga mempertahankan berlangsungnya gamelan sebagai satu-satunya seni Jawa yang sangat digemari ke dalam jiwa rakyat untuk mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau Fathahillah. Beliau pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau banyak berjasa dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Barat. Pada tahun 1470, beliau berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Yang keempat adalah strategi dan metode dakwah Islam. A adalah strategi dakwah Wali Songo. Strategi adalah tata cara atau usaha-usaha untuk menguasai dan mendayagunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan. Beberapa strategi Wali Songo dalam pelaksanaan dakwah antara lain: yang pertama adalah pembagian wilayah dakwah. Yang kedua, sistem dakwah dilakukan dengan pengenalan ajaran Islam pada penanaman akidah. Yang ketiga adalah para wali melakukan perang ideologi untuk memberantas etos dan nilai-nilai dogmatis. Yang keempat adalah melakukan pendidikan terhadap para tokoh yang dianggap mempunyai pengaruh di suatu tempat atau berusaha menghadapi konflik. Dan yang kelima adalah berusaha menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang B adalah metode dakwah Wali Songo. Metode ini digunakan mereka belum tokoh-tokoh khusus seperti pemimpin, orang terpandang dan terkemuka dalam masyarakat. Yang pertama adalah metode pembentukan dan penerimaan kader serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Yang kedua adalah melalui jalur perkawinan atau keluarga. Yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan pesantren. Yang keempat, mengembangkan kebudayaan Jawa. Yang kelima adalah melalui sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat. Yang keenam adalah mengembangkan dakwah Islamiyah di tanah Jawa. Yang kelima adalah peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang A adalah sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat. Yang B adalah sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan ajaran Islam. Yang C adalah sebagai orang yang ahli dalam bidang agama Islam. Yang D adalah sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah sebagai kiai yang menguasai ajaran agama Islam dengan cakupan yang luas.